Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor induk mahasiswa 210104030144. Kali ini saya akan membahas sebuah video dalam rangkaian tugas final tes manajemen dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos, tentang mind mapping atau peta konsep manajemen dakwah. Sebelumnya, saya telah mempersiapkan mind mapping yang menjadi acuan dalam pembahasan di video ini. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama. Manajemen dakwah. Pembahasan yang pertama, perorganisasian lembaga dan kegiatan dakwah. Yang kedua, budaya organisasi dalam manajemen dakwah. Yang ketiga, uraian pekerjaan dan hierarki kerja. Yang keempat, pengertian kewenangan dan tanggung jawab. Yang kelima, memimpin dan menggerakkan kegiatan organisasi dakwah. Yang keenam, motivasi dan pengaruh pemimpin. Bab pertama, perorganisasian lembaga dan kegiatan dakwah. Yang pertama, bentuk-bentuk organisasi dakwah. Yang kedua, desain perorganisasian. Yang ketiga, strategi dan struktur dakwah. Yang keempat, komunikasi dan desain organisasi. Yang kelima, tujuan perorganisasi. A. Bentuk-bentuk organisasi dakwah. 1. Spesialisasi kerja. Manajemen spesialisasi kerja diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang ditekuninya. Dan tugas-tugas organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan terpisah. Pembagian kerja. Bentuk-bentuk spesialisasi dalam organisasi sendiri secara formal dapat dibedakan menjadi A. Organisasi garis, B. Organisasi garis dan staf, C. Organisasi fungsional, D. Organisasi komite. 2. Departementalisasi dakwah. 3. Rantai komando. 4. Rentang kendali. 5. Sentralisasi dan desentralisasi. 6. Formalisasi dakwah. B. Desain perorganisasian. Tergantung asas 3 komponen, yaitu strategi, teknologi, dan derajat ketidakpastian lingkungan organisasi tersebut. Yang pertama, organisasi yang mekanistik. Organisasi yang dicirikan oleh spesialisasi yang tinggi, departementalisasi yang luas, rentang kendali yang sempit, normalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang tertulis, dan partisipasi yang kecil dalam pengambilan keputusan dan pekerjaan di bawahnya. 2. Organisasi organik. Suatu struktur perorganisasian yang sangat adaptif dan fleksibel dengan spesialisasi kerja yang sedikit, formalisasi yang minimal, dan supervisi langsung kepada pekerja junior. C. Strategi dan struktur dakwah. Struktur organisasi dakwah adalah sarana untuk menolong para manajer dakwah. Itu dirumuskan dari strategi organisasi. Tegasnya, struktur organisasi dakwah harus mengikuti strategi dakwah. Unsur-unsur strategi dan struktur dalam organisasi dakwah sebagai berikut. Inovasi para pelaku dakwah yang mencerminkan usaha organisasi mengajarkan inovasi menghadapi mad'u. Minimalisasi biaya yang mencerminkan usaha organisasi untuk melakukan pengendalian biaya secara ketat dalam aktivitas dakwah. D. Komunikasi dan desain organisasi dakwah. Pada paparan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa banyak kendala yang akan dihadapi oleh pimpinan dakwah dalam perorganisasian, khususnya mendesain struktur organisasi yang memungkinkan para pelaku dakwah dapat mengajarkan tugasnya secara efektif dan efisien.
penggunaan teknologi informasi sangat mempengaruhi cara anggota organisasi dakwah dalam berkomunikasi menyampaikan informasi dan dalam melaksanakan aktivitas, sedangkan implikasinya terhadap desain organisasi adalah desain organisasi dakwah sekarang yang berbasis tim tanpa batas tidak akan terlaksana tanpa ketersediaan dan mudahnya mengakses informasi yang dimungkinkan oleh secara teknologi. Tujuan perorganisasian. Perorganisasian itu memiliki arti penting bagi proses dakwah. Dengan perorganisasian, rencana dakwah akan lebih mudah aplikasinya. Dasar tujuan dari perorganisasian dakwah adalah yang pertama, mengordinasikan berbagai tugas organisasi dakwah. Kedua, mengkelompokkan pekerja dakwah dalam unit. Yang ketiga, membangun hubungan di kalangan dai baik secara individual, kelompok, departemen. Yang keempat, menetapkan garis-garis wewenang normal. Yang kelima, menyalurkan kegiatan-kegiatan dakwah secara logis dan sistematis. Bab 2. Budaya organisasi dalam manajemen dakwah. Yang pertama, manfaat perencanaan. Yang kedua, jenis-jenis perencanaan. Yang ketiga, sasaran dasar perencanaan dakwah. Yang keempat, sisi kelemahan sebuah perencanaan. Perencanaan dakwah strategis. Rencana adalah suatu arah tindakan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Dari perencanaan ini akan mengungkapkan tujuan-tujuan keorganisasian dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna mencapai tujuan secara alami. Perencanaan itu merupakan bagian dari sunatullah, yaitu dengan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan hak dan perencanaan yang matang disertai dengan tujuan yang jelas. Manfaat perencanaan secara umum. Perencanaan membantu untuk menghindari penundaan-penundaan yang disebabkan oleh kegagalan melaksanakan suatu tindakan. Jadi, perencanaan merupakan suatu yang sangat urgen dan dapat memberi manfaat bagi keberhasilan aktivitas dakwah, yaitu antara lain: yang pertama, menghindari pergunaan secara sporadis sumber daya insani dan menghindari pula benturan di antara aktivitas dakwah yang tumpang tindih. Kedua, dapat melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problem dan merupakan sebuah persiapan dini untuk memecahkan masalah dakwah. Yang ketiga, merupakan usaha untuk menyiapkan kader dai dan mengenal fasilitas, potensi, dan kemampuan umat. Jenis-jenis perencanaan dakwah. Kalau merujuk pada ilmu manajemen, maka macam-macam rencana dalam organisasi diukur menurut luasnya strategi lawan operasional, kerangka waktu, jarak pendek lawan jarak panjang. Khususan pengarahan. Yang pertama, rencana strategi dan rencana operasional. Yang kedua, rencana jarak pendek dan rencana jarak panjang. Yang ketiga, rencana yang mengarahkan. Yang keempat, rencana sekali pakai atau yang biasa disebut dengan frekuensi penggunaan. Sasaran dasar perencanaan dakwah. Sasaran atau biasa disebut dengan tujuan dalam penggunaannya diorientasikan pada hasil-hasil yang dikehendaki, misalnya bagi dai, mad'u atau masyarakat. Sasaran itulah yang dapat memberikan arah bagi semua keputusan manajemen dan merupakan sebuah kriteria yang digunakan untuk dapat mengukur prestasi aktual. 1. Multinitas sarana secara sepintas boleh jadi aktivitas organisasi dakwah itu hanya bertujuan pada konteks ubudiyah atau vertikal saja yang sarananya keimanan. Yang kedua, sasaran yang ditetapkan adalah pernyataan-pernyataan dalam organisasi dakwah. Sasaran ini bisa dalam bentuk pamflet, selembaran, dan buletin yang dikeluarkan. 3. Manajemen berdasarkan sasaran, yaitu sistem manajemen di mana sasaran kinerja yang terperinci ditentukan bersama-sama oleh
oleh anak buah dengan pimpinan mereka. Sisi kelemahan sebuah perencanaan. Sebuah perencanaan tidak selamanya baik untuk dijalankan, paling tidak ada sisi negatif yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan. Argumen-argumen ini dapat memperkuat statement, yaitu perencanaan dapat menciptakan sebuah kekuatan of manajemen dakwah, usaha-usaha perencanaan yang sifatnya formal, walaupun ada sebuah sisi kelemahan dalam menyusun dan melakukan perencanaan. Namun itu semua harus dijadikan sebuah motivator untuk lembaga dakwah, khususnya para dai dalam melakukan program aktivitas dakwahnya, karena kelemahan tersebut merupakan sebuah peluang untuk meningkatkan kreativitas dan etos kerja. Bab 3. Uraian pekerjaan dan hierarki kerja. Pembahasan yang pertama, pengertian manajemen puncak. Yang kedua, pengertian manajemen tingkat menengah. Yang ketiga, pengertian manajemen lini pertama. Pengertian manajemen puncak. Manajemen puncak atau off-level manajemen merupakan tingkat manajemen paling atas dan juga mempunyai otoritas yang paling tinggi pada suatu organisasi perusahaan serta dimiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Tugas-tugas manajemen puncak diantaranya: 1. Memiliki tanggung jawab penuh atas kelangsungan dan perkembangan organisasi perusahaan. 2. Sebagai penghubung dengan pihak lain dari luar perusahaan. 3. Mengumpulkan dan juga mengatur seluruh sumber daya organisasi perusahaan agar bisa melakukan seluruh bentuk kegiatan dalam organisasi. Pengertian manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah memiliki posisi tengah dari hierarki manajemen pada suatu perusahaan. Manajemen menengah ditunjuk langsung oleh manajemen puncak. Tugas dan tanggung jawabnya pun sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Beberapa contoh tugas dan peran manajemen tingkat menengah. Yang pertama, mengawasi dan mengarahkan seluruh karyawan yang berada di departemennya. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan departemen lain demi kelancaran operasional perusahaan. Pengertian manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama atau low level management adalah tingkat manajemen yang berada paling rendah dalam suatu organisasi perusahaan. Tugas mereka adalah memimpin dan mengawasi performa tenaga kerja operasional. Oleh karena itu, manajemen tingkat pertamanya ini akan lebih mengandalkan kemampuan teknikal dan kemampuan komunikasinya. Berbagai tugas dan fungsi dari manajemen tingkat pertama lini. Yang pertama, memberikan bantuan pada manajemen tingkat menengah dalam hal merekrut dan menyeleksi calon pekerja sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, berkomunikasi, mendengarkan saran dan memberikan motivasi pada para karyawan. Bab 4. Pengertian kewenangan dan tanggung jawab. Pembahasan yang pertama, pengertian kewenangan dan tanggung jawab. Yang kedua, jenis-jenis wewenang. Yang ketiga, batas-batas wewenang. Yang keempat, ragam bentuk tanggung jawab. Pengertian kewenangan. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kuasa formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif. Jenis-jenis dan batas-batas wewenang. Jenis-jenis wewenang. A. Wewenang lini. Kewenangan lini adalah
mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kewenangan staf. Kewenangan staf adalah mereka yang ditunjuk untuk membantu bagian-bagian dalam suatu organisasi yang memiliki kewenangan ini. C. Kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional adalah mereka yang berada dalam kegiatan tertentu dalam organisasi. Batas-batas wewenang. A. Batas-batas yang ditentukan ini berkaitan atau ditentukan dengan objek atau materi. B. Batas-batas ditentukan oleh wilayah daerah disebut dengan istilah ration lauki tentang wilayah atau daerah. Tidak berwenang. Ration lauki ditentukan oleh masa tertentu. Bila mana kapan berlakunya kewenangan itu. Tentang waktu kapan bila mana alat administrasi negara membuat keputusan melampaui batas waktu wewenang yang dilakukan. Implementasi penggerakan dakwah. Implementasi penggerakan dakwah dalam organisasi dakwah ini merupakan usaha yang dilakukan yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan. Tindakan yang diambil harus memperhatikan langkah-langkahnya. Ragam bentuk tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Yang keempat, tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Yang terakhir, kelima, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Bab 5. Memimpin dan menggerakkan kegiatan organisasi dakwah. Yang pertama, pengertian dan penggerakan dakwah. Yang kedua, sasaran dan tujuan dakwah. Yang ketiga, langkah-langkah penggerakan dakwah. Pengertian dan penggerakan dakwah adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan demikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Jadi, penggerakan dakwah adalah suatu proses pemberian motivasi, pengarahan dan bimbingan kepada para pelaksana dakwah, penggerakan komunikasi dan organisasi, serta menerapkan dan mengembangkan kepemimpinan dakwah. Sasaran dan tujuan penggerakan dakwah. Sasaran daripada penggerakan untuk mendapatkan ketaatan disiplin, kepatuhan dan kesediaan dari orang-orang lain untuk menyediakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang diberikan. Tujuan daripada penggerakan adalah supaya manajemen berhasil secara efektif dan efisien. Seseorang pemimpin harus mampu bersikap objektif dalam menghadapi persoalan organisasi melalui pengamatan, objektif dalam menghadapi perbedaan dan persamaan karakter anggotanya, banyak individu maupun kelompok manusia. Langkah-langkah penggerakan dakwah. Pemberian motivasi diartikan sebagai kemampuan seorang manajer atau pemimpin dakwah dalam memberikan sebuah kegiatan pengertian sehingga para anggotanya mampu untuk mendukung dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi sesuai tugas yang dibebankan kepadanya. Masalah motivasi ini penting dalam organisasi dakwah karena mempunyai fungsi ganda ke dalam. Motivasi berperan sebagai pendorong para pelaksana dakwah untuk meningkatkan produktivitas pencapaian sarana organisasi. Pertama, pembimbing memberikan perhatian terhadap setiap perkembangan para anggotanya. Yang kedua, hubungan antar anggota dalam sebuah organisasi merupakan aspek penting untuk memenuhi kebutuhan mereka yang bersifat non-materi, kejiwaan, spiritual. Ketiga, penyelenggaraan komunikasi. Komunikasi menduduki tempat yang utama karena suasana keluasan dan cakupan organisasi secara keseluruhan ditentukan oleh komunikasi. Bab 6. Motivasi dan pengaruh pemimpin. Pembahasan yang pertama, pengendalian dakwah. Yang kedua, unsur-unsur dan proses pengendalian manajemen dakwah. Yang ketiga, fungsi pengendalian dakwah. Pengendalian
pengembangan dakwah dalam organisasi dakwah. Penggunaan prosedur pengendalian ini ditetapkan untuk memastikan langkah kemajuan yang telah diraih sesuai dengan sarana dan penggunaan sumber daya manusia secara efektif. Unsur dan proses pengendalian manajemen dakwah. Pada dasarnya, proses pengendalian manajemen dakwah yang efektif itu bersifat formal, namun pada realitasnya pengendalian informal lebih dominan. Bahwa proses pengendalian manajemen dakwah merupakan sebuah tahapan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yang terdiri dari satu, pemrograman. Pada tahapan ini, organisasi dakwah menentukan program-program yang akan dilaksanakan dan memperkirakan sumber daya dai yang akan dialokasikan untuk setiap program dakwah yang telah ditentukan. Yang kedua, penganggaran merupakan rencana yang terorganisir dan bersifat menyeluruh yang dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi aktivitas dakwah dan pengadaan sumber daya suatu perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang. Fungsi pengendalian dakwah secara spesifik. Pengendalian dakwah ini dibutuhkan untuk mencapai suatu mutu dakwah yang lebih baik, dapat menciptakan sebuah siklus yang lebih cepat untuk mempermudah pendelegasian dai dan kerja tim. Efektivitas manajerial. Secara umum, manajemen dakwah yang efektif itu harus dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat menentukan misi dan sarana jangka panjang dakwah. Yang kedua, membuat rencana tahapan yang realitas dengan pengukuran kualitas pelaksanaan misi dakwah dalam yang berkesinambungan. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan daya inovasi sumber daya manusia dai, perbedaan dan peningkatan motivasi serta kualitas kinerjanya. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi dakwah yang terpadu. Yang kelima, proses pengambilan keputusan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi mad'u, proses dakwah dan elemen yang terkait melalui komunikasi dan yang efektif dan efisien. Produktivitas organisasi. Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas dakwah adalah suatu strategi dakwah yang dapat menghasilkan output untuk memenuhi kebutuhan dan keputusan mad'u. Strategi ini memanfaatkan seluruh kemampuan atau potensi organisasi dakwah, teknologi, media, dai untuk menciptakan output yang bermanfaat bagi masyarakat Islam pada umumnya. Inilah sedikit pembahasan yang dapat saya uraikan beberapa materi dalam mata kuliahan manajemen dakwah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.